Sampai langit kedua juga demikian, sampai langit ketujuh. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada para malaikatnya dan ungkapkan serta perintahkan, letakkan ini ruh di Illiyin. Dikembalikan kepada Illiyin. Dalam riwayat yang lain nanti dikembalikan dulu ke bumi, baru nanti akan ditanya satu persatu. Bagaimana tentang 3 hal yang hendaknya setiap kita enggak harus tahu. Yang pertama, mengenal Tuhan kita. Mengenal siapa? Ada satu buku ringkas kecil sekali. Tapi Masya Allah. Itu inti dari kita hidup di dunia. Kita harus kenal satu, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengenal Nabinya Muhammad SAW. Ingat, kenal benar ya. Bukan sekedar tahu siapa Nabi kita. Muhammad, semua orang tahu. Tapi mengenal dengan cara yang sesuai dengan petunjuk Nabinya. Mengikuti petunjuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru kenal benar. Yang ketiga, mengenali agamanya dengan dalil. Ini 3 nih. Kita harus paham, harus tahu, harus mengerti. Jadi omdong kalau ada orang mengatakan, usai cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, misalkan. Tapi nggak ngerti nama-nama Allah itu apa aja. Ada Ar-Razzaq, ada Al-Fattah, ada Al-Alim. Dan banyak sekali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang disebutkan secara jelas dan konkret, sekitar 99 nama, tapi juga ada nama-nama yang hanya Allah tahu nama-nama itu. Dan diberikan pengetahuan itu juga kepada makhluk Allah yang hanya Allah mengetahuinya. Jadi 99 kata para ulama kita itu bukan batasan nama Allah. Sekali lagi, bukan batasan nama Allah. 99 yang diketahui oleh manusia. Awis ta'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Itu kata Rasul. Kau yang tahu ya Allah tentang nama-namamu di alam gaib yang kau tahu sendiri, nama-namamu ini, itu dan seterusnya. Tapi di alam syahadah kita yang diinformasikan yaitu. Dipahami ini? Ini diantara doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga dengan walillahil asma'ul husna fada'uhu biha. Kata Allah, Allah itu punya nama-nama terindah dan terbaiknya. Sifat-sifatnya yang mulia dan agung, maka sebut nama Allah, sebut sifat-sifat Allah yang paling mulia dan paling indah itu ketika kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu di antara tawassul asy-syar'i kata para ulama kita, menjadikan nama-nama Allah sebagai perantara kepada Allah. Apa yang kita inginkan, kita harapkan, kita minta kepada Allah, insya Allah akan diijabah. Namanya tawassul. Jadi jangan salah faham. Katanya enggak ada tawassul. Kata siapa? Tawassul itu ada. Yang disyariatkan ada. Cuma ada beberapa juga yang tidak disyariatkan. Kita ngambil yang disyariatkan saja. Kan begitu. Dalam beribadah kepada Allah, itu semua ada prosedurnya. Kalau dalam urusan dunia ada SOP, masa dalam urusan agama enggak ada? Jelas ya? Harusnya lebih-lebih lagi dalam urusan agama. Harus lebih ketat lagi, diseleksi lagi. Nggak serampangan, nggak sembarangan. Urusan dunia Masya Allah selektif banget. Ini kayak gini harus begini, caranya begini, kalau nggak begini nggak boleh misalkan. Dalam urusan agama, tenang-tenang saja dia. Ini salah. Jadi yang benar, yang tepat adalah dalam urusan agama itu harus lebih ketat lagi. Ini ada nggak? Nggak ada, sudah. Sementara stop dulu, karena nggak ada. Begitu harusnya. Jangan, kali aja benar ada nih. Kok kali aja beragama? Jangan pakai kali-kali. Kemungkinan-kemungkinan nggak boleh. Pakai ihtimal. Kalau dalilnya pakai ihtimal, pakai kemungkinan saqatal istidlal kata para ulama. Jatuh pendalilan itu. Nggak dianggap. Jadi harus pasti. Dalilnya apa? Quran disebutkan ada, hadis disebutkan ada. Nah, baru namanya dalil. Baru kemudian bisa dilangsungkan dan dilaksanakan aktivitas ibadah itu. Maka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ada prosedurnya. Kalau nggak ada SOP-nya, maka jangan dilakukan dulu. Sampai kita temukan pendalilan, sisi pendalilannya apa, istidlalnya bagaimana, istinbatul ahkamnya seperti apa, dan seterusnya. Dikaji oleh para ulama, baru nanti boleh dilaksanakan. Setelah dikaji dengan kajian yang sangat panjang.